Jakarta, ibu kota yang memberikan harapan untuk turut memajukan Indonesia, mewujudkan smart city untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui teknologi informasi digital. PT Jakarta Infrastruktur Propertindo sebagai anak usaha dari BUMD Jakpro yang bergerak di bidang teknologi informasi komunikasi, JIP siap untuk berkontribusi dalam membangun kota Jakarta. Pagi Suci, apa kabar? Kabar Suci, mana dia? Pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih masih bersedia tetap muka dengan urbancity.id. Ya. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan YouTube kita. Kenapa sih JIP yang kemudian sekarang diamanahkan kepada Bapak itu ingin rebranding? Nah ini menarik nih, rebranding. Kenapa? Kira-kira apa alasan ini, Pak? Ya, alasannya sebetulnya simpel ya. Jadi kami ingin berperan aktif di ekosistem ICT telco Jakarta khususnya dan Indonesia secara umum. Otomatis kami harus bukan rebranding, mengenalkan JIP, siapa JIP, kemudian apa sih JIP itu, dari siapa, apa, kenapa, dari berangkatnya dari itu semua ya. Jadi otomatis yang program-program yang kita lakukan, bahkan kami sudah langsung mungkin pada saat bicara 100 hari kerja itu, saya itu langsung minta sosial media kita aktif. Jadi kita punya Instagram, kita punya YouTube, bahkan TikTok juga kita punya, LinkedIn juga kita mainkan gitu ya. Saya minta ada tim yang benar-benar menggarap itu. Bahkan ada beberapa juga kita hire juga dari luar sampai di level manajernya dan GM-nya. Nah, itu penting gitu loh. Kenapa? Karena zaman sekarang memang udah mengarah ke sana. Betul. Kita bisa lebih mudah sebetulnya memperkenalkan diri ya kalau kita aktif di sosial media. Alhamdulillah contohnya lah Instagram kita aja udah conteng biru. Itu saya apresiasi banget sama tim JP ya, tim marketingnya gitu ya, corporate-nya juga, corporate kokopnya. Nah, selain kita aktif di sosial media yang membantu kita buat mengenalkan brand JIP ini kepada masyarakat, yang kedua otomatis kita juga harus engage dengan para pemain-pemainnya. Siapa aja sih pemain-pemainnya? Ya macam-macam, ada dari operator seluler, ada dari internet service provider, ada yang unicorn gitu kan, gitu. Bahkan PH aja itu kita engage. Kemudian saya juga minta sama tim juga dengan media harus ada interaksi. Betul ya. Jadi kenapa? Ya ini kita sekarang kan bagaimanapun juga harus semangatnya itu kolaborasi. Kita kalau main sendiri pasti susah lah. Ya, hari gini ya, hari sekarang ya. Jadi dini hari masih sendirian gitu. Ya, kurang lebih begitu. Apalagi ya, kita punya hashtag yang cukup baik, yang cukup bagus, dan ini sebetulnya melanjutkan dari yang sebelumnya. Jadi hashtagnya tuh jadikan itu pasti gitu. Jadi JIP ya, jadi hashtagnya jadikan itu pasti. Jadi kita benar-benar punya semangat, punya motonya itu adalah apa yang mau kita kolaborasikan itu insya Allah harus kita jadikan. Kalau ngomongin proof of concept, ke kami ini proof of revenue gitu. Jadi insya Allah lah ini kita ini. Tapi yang kita coba kolaborasikan, otomatis ya kita juga mencoba untuk memaksimalkan apa yang kami miliki di sisi Pemprov DKI juga. Maksudnya dari sisi Jakpro-nya lah khususnya gitu loh. Artinya memang kalau benar-benar ini sukses dikolaborasikan, potensinya sangat besar ya, sangat besar. Untuk di create sebagai
sebuah income gitu ya. Betul. Oke. Betul. Sekarang kalau antar BUMD saja misalnya, cukup banyak sekali ya. Sama terkait dengan telco ya sekarang. Iya, betul. Karena memang zamannya ke sana. Betul. Nah, terkait dengan telco sendiri, saya tertarik juga tadi terkait dengan bisnis data center. Ya. Nah, itu seperti apa tuh, Bang? Ya, sebetulnya kalau ngomongin data center sudah banyak ya yang data center yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Kita bisa bicara yang ada di Sabar, yang ada di bahkan di pinggiran Jakarta ya. Karena saat ini yang kita lihat adalah dengan adanya perubahan kebutuhan data center ini, kami melihatnya sudah mulai masuk diinginkan gitu ya oleh para calon customernya atau calon tenannya itu berada dekat dengan premises mereka, dengan kantornya atau kantornya lah gitu. Jadi sekarang sudah ada yang namanya konsep edge data center, which is itu adalah data center yang kapasitasnya tidak terlalu besar, bisa dibilang medium ke bawah, dan itu ada di dalam kota, tapi ada beberapa spotted. Nah, kami melihat ini peluang, ya kan, karena kami juga punya beberapa aset yang bisa kita kolaborasikan. Saat ini kalau bicara dengan di dalam Jakpronya untuk data center ini, kita saat ini lagi ada pembicaraan intens dengan saudara kita LRT Jakarta yang di Kelapa Gading. Nah, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan mulai bangun 100 rak lah di sana untuk data center gitu. Kedua, marketnya siapa? Nah, marketnya ini juga yang nantinya ke depannya bisa jadi sinergi dari BUMD di Jakarta. Kami sudah ada beberapa korespondensi, bahkan juga ada paparan gitu ya. Tim sales kami, tim marketing kami juga sudah cukup aktif datang ke beberapa BUMD gitu loh, untuk menyampaikan bahwa kita rencananya akan bangun data center, dan beberapa juga ada yang berminat untuk menaruh atau langsung sewa sama kita. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ini kan pemain data center kan di kita sudah cukup banyak, dan ini big semua perusahaan besar semua. Betul. Bagaimana kemudian Bapak mau masuk ke situ? Ya tadi yang penting kita tahu captive marketnya siapa. Gitu. Kita tidak bersaing sama mereka, gitu. Kita kalau bisa berkolaborasi ya kolaborasi bisa gitu. Karena ya saat ini mungkin kita di kolam yang berbeda aja gitu ya. Mereka mungkin udah player besar segala macam, mereka juga sudah punya tenan-tenan besar, bahkan revenue per tahunnya juga ada yang tembus sampai triliunan gitu ya. Itu justru yang bikin kita semangat gitu, dan kami JIP melihat bisnis data center ini untuk saat ini itu adalah waktu yang tepat. Jadi kita menghitung time to market, dari sisi time to marketnya udah cukup kita lihat bagus, tepat, dan tahun ini makanya kami ingin establish. Dan yang terakhir, concern terakhir adalah ya keluarga Pemprov DKI kenapa nggak punya data center? Jadi artinya memang baik lagi ya, kalau kita mau optimalkan dari saudara-saudara kita, sudah cukup besar. Insya Allah. Oke, menarik sekali perbincangan kita terkait dengan tadi ya, ingin meng-create income dan menggunakan dengan data center tadi. Bisa dielaborasi terkait dengan mau meng-create berapa rupiah ke depan, revenue lah kira-kira. Revenue ke depan seperti apa tuh Pak? Di-create dari sekarang yang menyumbang revenue terbesar tuh yang mana ya? Gitu ya. Kalau ngomongin, malu kucing. Kalau ngomongin target revenue kita tahun ini atau di RKP kita yang udah disetujui ini oleh holding, juga angka kita sih masih di 200-an M gitu ya. Tapi itu kan top line-nya gitu ya. Kita masih tetap cari di bottom line-nya untuk tetap sesuai dengan bisnis plan recurring, khususnya bisnis recurring yang ada. Kalau ditanya porsi terbesarnya itu masih di digital signage, yang saat ini investasinya sudah cukup besar yang kita miliki kerjasamanya dengan MRT. Dan makanya kami punya tim di sini khusus untuk mengejar produksinya gitu loh. Memang bisnis iklan di luar ruang, atau kalau ngomongin
ini yang namanya DOH, Digital Out Home. Itu memang kondisinya sekarang udah sangat berbeda dengan 10 tahun yang lalu lah atau 5, karena sedangkan beriklan di luar sama di internet, di website gitu ya, online itu udah cukup ngambil kue besar ya, gitu loh. Nah itu kita tetap coba cari rumusnya, ramuannya. Makanya tadi saat ini kita juga ada kerjasama dengan pihak swasta, pihak ketiga. Kita punya situs berita namanya Livepod. Nah itu kita cari revenue juga dari iklan juga gitu ya. Saat ini sedang kita coba kita push lagi ini penjualannya dengan kita nanti integrasikan dengan digital signage yang kita punya gitu. Jadi online offline kita bisa main lah gitu di situ. Oke. Baik, karena tadi persaingan kita cukup dinamis ya, ketat lah gitu ya. Bagaimana kemudian JIP ini meyakinkan kepada stakeholder, kepada klien bahwa JIP adalah layanan yang patut untuk diambil oleh masyarakat? Baik. Ya, selain tadi bahwa kita adalah bagaimanapun keluarga besar ya, dari salah satu BUMD Pemprov DKI, kami pastinya menawarkan dari sisi privilege ya yang kita akan coba bangun gitu ya, untuk akses di beberapa lokasi yang dimiliki oleh Pemprov DKI atau keluarga dari BUMD-nya Pak gitu loh. Jadi kami merasa bahwa bisnis-bisnis yang kita saat ini jalankan itu kedepannya kita masih 5 tahun sampai 10 tahun itu kita lihat masih bergerak slightly naik ya Pak ya. Nah jadi kayak contoh kayak power, kemudian tadi yang apalagi 5G udah mungkin mau commercial live ya, mungkin sudah commercial live, tapi saat ini beberapa operator sedang mempertimbangkan lokasinya. Nah kalau kita bicara lokasi di mana itu kan juga kita melihatnya pastinya ada di lokasi-lokasi yang cukup ramai, di mana mungkin perlu kerjasama dengan aset-aset yang dimiliki oleh Pemprov DKI. Nah, kami coba membantu berada di tengah-tengahnya untuk dengan pihak operator atau ISP-nya, dengan pihak pemerintah daerah DKI-nya Pak. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ditanya lebihnya kami, ya kami di sini selain kami paham di teknologinya, kami juga sudah menjalankan bisnisnya. Kami juga ada komunikasi yang direct gitu ya, jalur komunikasi dengan Pemprov DKI dan keluarganya gitu. Oke. Ini menjelang terakhir pertanyaannya, menjelang terakhir terkait dengan kesemrawutan Jakarta. Bapak sendiri melihatnya seperti apa sih dan ingin seperti apa nanti terkait dengan YouTube tadi? Baik, ya kalau inginnya seperti apa pastinya ya kalau kita lihat di kota-kota besar di negara lain kan udah nggak ada kabel semrawut gitu ya. Itu kan udah langsung imbasnya tuh langsung gitu ya. Pada saat warga ngeliat udah nggak ada kesemrawutan di atas tuh indah gitu ya. Jadi sekarang cita-cita kami ya kita ingin merealisasikan Jakarta itu lebih indah, lebih rapi, lebih bersih gitu. Itu udah pasti. Jadi smart city yang digaung-gaungkan itu ya pastinya selain bikin warganya lebih nyaman, kedua ya mungkin beraktivitas atau mengakses ininya lebih efisien juga. Jadi sebetulnya SJUT ini satu kesatuan dengan program revitalisasi trotoar. Pada saat dulu diinisialisasi, kalau kita bicara sejarahnya ya. Jadi pas trotoarnya dirapihin gitu, dibagusin, sekalian kabelnya diturunin. Kurang lebih idenya seperti itu. Dan sampai detik ini pun juga kami masih terus mensinkronisasikan timeline-nya, waktu kerjanya dengan revitalisasi trotoar tadi gitu loh. Kalau bicara ruas jalannya saat ini memang belum semua mencakup semua ruas jalan yang ada di DKI Jakarta. Tapi kami megang sekitar 115 km di 32 ruas jalan. Kemudian
teman-teman di Saranajaya juga megang sekitar ya 35 ruas jalan. Jadi ruas-ruas jalan yang kita saat ini dikerjakan adalah ruas-ruas jalan protokol, ruas-ruas jalan besar yang mana dilalui oleh kebanyakan warga pada saat beraktivitas gitu kan. Jadi mudah-mudahan itu udah langsung bikin kelihatan Jakarta lebih rapi gitu loh. Ya mungkin dengan urban ya, urban itu kan cukup kena ya gitu loh. Dan kami berkeyakinan bahwa program SJUT ini itu adalah program yang sangat kena lah di hati masyarakat. Dan apa yang kami lakukan ini adalah salah satu ikhtiar kita nih buat membantu Pemprov DKI punya cita-cita tadi. Mudah-mudahan di kota lain mungkin sudah ada ya kan konsep yang sama, cuman kami merasa di sini kami sangat yakin kalau ini bisa kita selesaikan dalam waktu yang cepat gitu ya, bisa jadi ditularkan ke kota-kota lain kan gitu loh. Bisa jadi kota-kota lain juga berinisiasi untuk memiliki ini yang sama, konsep yang sama. Nah kita juga siap membantu lah. Kalau misalkan diajak diskusi atau buat nanti kolaborasi seperti itu. Jadi boleh mengklaim nggak bahwa JIP ini adalah sebagai pionirnya gitu? Kalau dibilang pionir sih enggak ya? Karena ada beberapa kota yang sudah jalan duluan gitu. Tapi kami merasa yang kami lakukan di sini yang sudah jadi gini, kalau ngomongin sizingnya kota sendiri, Jakarta kan udah paling apa ya, paling ribet lah, paling apa namanya, kabelnya paling ribet lah di ini. Karena padat sekali. Padat sekali. Jadi kalau kita bicara infrastruktur, pada saat kita merapihkan sama ngebangun itu lebih complicated merapihkan. Kalau kita ngebangun, maksudnya ngebangun baru ya. Kalau kita misalnya buka kawasan, kita bangun baru, otomatis dari awal desainnya yang udah di bawah ya, itu lebih mudah ya. Tapi kalau kita ini kan bicara dari yang udah berapa puluh tahun gitu ya, ada kabel di situ yang memang itu kita coba turunkan, itu pasti ada challenge-nya lah ya, baik itu dari traffic lalu lintasnya, kemudian dari koordinasi dengan warganya dan lain-lainnya. Nah ini yang kami ngerasa kami mungkin yang pertama menghadapi problem-problem itu. Pionir pada saat ketemu masalahnya ya. Khususnya apalagi apa namanya, meyakinkan agar operator ISP mau turun ke bawah. Itu juga satu hal challenge tersendiri lah gitu. Karena tidak mudah juga dan mengajak mereka. Kemudian kita juga bisa bilang bahwa ini di sini akan lebih nyaman, lebih proper dan lain-lain. Bahkan kami melihat bahwa pada saat itu kabel utilitas mereka ada di dalam SJUT kita, ada beberapa cost khususnya dari OPEX mereka itu akan turun. Nggak ketemu lagi tuh kabelnya digunting-guntingin orang gitu kan. Kurang lebih seperti itulah Mas. Oke, sebelum penutup kita akan rehat dulu. Wah. Jakarta, ibu kota yang memberikan harapan untuk turut memajukan Indonesia, mewujudkan smart city untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui teknologi informasi digital. PT Jakarta Infrastruktur Propertindo sebagai anak usaha dari BUMD Jakpro yang bergerak di bidang teknologi informasi komunikasi, JIP siap untuk berkontribusi dalam membangun kota Jakarta. Baik sahabat urban dimanapun Anda berada, kita melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Araf Anbia sebagai Direktur Utama dari Jakarta Infrastruktur Propertindo. Pak Araf, bisa dielaborasi tadi terkait dengan kesemrawutan, dan tadi sudah jelas ya apa tujuannya, kemudian targetnya seperti apa untuk di Jakarta ini. Ini tentu dalam pekerjaannya itu banyak tantangan dihadapi oleh Jakarta Infrastruktur Propertindo. Bisa diceritakan sedikit mungkin nanti buat motivasi juga buat pendengar. Iya, kalau bicara tantangan kita nggak habis-habis lah gitu ya tentang. Bagaimanapun juga di sini yang paling penting adalah kita berkoordinasi dan berkomunikasinya. Nah, JIP setahun terakhir ini
selain kita sudah bangun si polongannya tersebut, tahun lalu itu adalah tahun dimana kita mengisi si polongan tersebut dengan kabel-kabel yang dimiliki oleh para operator ISP atau tenan kita gitu ya. Nah justru di situ challenge-nya gitu ya. Bagaimana kita karena ini memang butuh support dari mereka, kesadaran dari mereka. Bagaimanapun ya, kalau saya bikin tempatnya gitu, tapi nggak ada yang mau turun ya percuma kan gitu. Nah, disinilah kami JIP berada di antara Pemprov DKI selaku pemegang kebijakan SJUT ini dengan para pemain telco ICT, ya karena kami berada di tengah sini, di mana kami cukup intens ya kan ke arah mereka, ke arah ISP atau para tenan, dan kami juga memastikan kita ngikutin target atau kebijakan yang diminta oleh Pemprov DKI gitu. Nah ini yang ya kita men-tailor-made ya, kita mengorkestrakan itu semua saat ini gitu. Bagaimana kita ngebangunnya, kedua bagaimana kita minta mereka, teman-teman ini untuk bisa ngisi SJUT-nya. Ya pokoknya setahun kemarin tuh hampir 2 tahun, bahkan 2 tahun lah ya bisa bilang, itu masa-masa kalau orang pacaran tuh lagi rame-ramenya ya, lagi cari ini ya bentuknya ya gitu. Nah sekarang tuh alhamdulillah sih udah mulai kebentuk, dan ya kami sangat berterima kasih kepada Pemprov DKI, khususnya kepada Dinas Bina Marga yang cukup tegas. Karena bagaimanapun SJUT ini bisa sukses karena ketegasan dari mereka. Iya, kalau mereka tegas, kitanya juga firm bahwa ini aturannya begini gitu. Dan ingat ya, kami tidak bermain sebagai JIP ini, tidak bermain fiber optik di dalam SJUT. Kita ini hanya membangun polongannya atau rumahnya. Jadi kalau ada yang bilang, wah itu JIP berarti monopoli dong, dia yang ngejalanin, dia juga berbisnis. Kami tidak berbisnis fiber optik di sini gitu. Saat ini kita hanya membangun SJUT-nya dari sebuah penugasan gitu. Dari lingkup wilayah, JIP ini kan sebenarnya di wilayah DKI Jakarta gitu ya. Untuk recurring income tadi Pak, kan di challenge juga tuh untuk bisa menghasilkan pendapatan dari, nggak usah disupport dari DKI dah gitu ya, sendiri dong bisa nggak? Memungkinkan nggak ini misalnya nanti bisa merambah ke wilayah yang lain? Sangat memungkinkan, apalagi bila niatnya itu tadi membuat kota itu akan menjadi lebih rapi, lebih bersih dari kabel yang seliweran di atas. Dari situ aja saya bisa jawab itu sangat memungkinkan, gitu loh. Tapi kembali lagi, mengatur sesuatu ini kan harus dengan satu narasi gitu ya, satu kebijakan, satu peraturan. Nah yang paling penting adalah seberapa konsistennya nih si kebijakan atau peraturan itu mau dijalankan gitu. Karena kalau bicara proyeknya aja sebenarnya kita bisa terukur, karena pekerjaan OSP seperti itu sangat terukur. Berapa lama kita ngegali 1 kilo, berapa lama itu sangat terukur. Yang tidak bisa diukur itu adalah sesuatu yang ya tadi meminta teman-teman dari tenan itu untuk turun ke bawah. Apakah mereka mau nih gitu lebih cepat sesuai dengan targetnya? Challenge-nya ada di situ gitu loh. Ada juga yang nggak mau turun, akhirnya digunting. Nah itu bentuk ketegasannya di situ. Gitu. Dan itu menghadapinya perlu strategi sendiri tuh. Oh pasti, perlulah kita sering ngobrol, sering ngopi lah. Ngopi, gitu. Kayak sekarang ngobrol. Terakhir, ada yang ingin dielaborasi lebih lanjut terkait dengan apa, siapa, dan bagaimana dari JIP sendiri? Ya, ke depan ya. Jadi ya kalau dari kami seperti yang sebelumnya juga saya sempat sampaikan di awal bahwa saat ini kita sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan para teman-teman di luar sana yang khususnya di komunitas ICT Telco Jakarta, Indonesia khusus umumnya ya. Kami di sini tim kami cukup paham dari sisi teknologi. Kami juga cukup mengerti apa yang ke depan harus kita perbuat di masa transisi atau masa perkembangan teknologi ICT ini gitu loh. Nah,
Apalagi kita lihat sekarang masyarakat ini udah berubah pola hidupnya nih. Ya karena selain itu kami juga punya concern tersendiri dengan bagaimana kita bisa membantu masyarakat DKI langsung. Contohnya dari UMKM-nya. UMKM-nya di mana? Nah, karena kami menggelar di rumah susun, otomatis di rumah susun kami coba bantu para penghuninya, para ininya ingin berbisnis kecil-kecilan UMKM. Nah, ini kami ngajak ya gitu, kalau teman-teman luar yang mau kolaborasi sama kita, mau kita gerakin UMKM di rumah susun, ayo kami sudah punya jalurnya, kami sudah punya bentuk strategi bisnisnya seperti apa juga gitu loh. Tapi yang pasti di sini kita memang sangat ingin membantu mereka bisa lebih baik lagi dari sisi perekonomiannya gitu. Bahkan ya kami sendiri saat ini tetap CSR kami fokus di memberikan layanan WiFi hotspot gratis di rumah susun. Untuk tetap kita tambahin titik-titiknya gitu. Baik, terima kasih perbincangan kita Pak Arep, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua pemirsa yang menyaksikan video kita ini, dan semoga kita bisa bersua kembali di acara berikutnya. Baik, ya. Kita bisa ngopi lagi. Jadi kita bisa, sebelum kita mengakhiri, kita tos dulu. Oke, makasih Mas. Baik, sahabat urban yang berbahagia, itulah perbincangan kami dengan Pak Arep Andia sebagai Direktur Utama dari Jakarta Infrastruktur Propertindo. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan saya cukup sekian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, ibu kota yang memberikan harapan untuk turut memajukan Indonesia, mewujudkan Smart City untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui teknologi informasi digital. PT Jakarta Infrastruktur Propertindo sebagai anak usaha dari BUMD Jakpro yang bergerak di bidang teknologi informasi komunikasi, JIP siap untuk berkontribusi dalam membangun kota Jakarta.